Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kembali lagi bersama kami di podcast Baper. Bawaslu Pasar. Pasar. Oke. Aduh, jadi baper. Nah, hari ini kita kehadiran salah satu alumni sekolah kader pengawas partisipatif. Muhammad Khairul Fatin. Hairul Fatihin. Nah, Muhammad Khairul Fatin. Oke. Fatihin. Biasanya dipanggil apa ini? Irul sih. Irul ya. Oke, Ada yang panggil Irul, ada yang panggil Fatihin juga. Jadi tapi enaknya panggil Irul aja, lebih pendek Irul gitu. ya. Saya nggak boleh ya. Oke. Nah, kemarin kita telah menyelesaikan tahapan sekolah kader pengawas partisipatif tingkat dasar pada tanggal 6 ya. 6 sampai 8 September ya kalau tidak keliru. Dan kemudian saudara Irul ini terpilih sebagai yang mewakili kabupaten untuk tingkat lanjutnya ya. Iya. Yang dilaksanakan di provinsi pada tanggal berapa ya Rul ya? Tanggal 3 sampai tanggal 7. Tanggal 3 sampai tanggal 7, artinya ada 5 hari ya. 5 hari. Oke. Nah, sebenarnya kan proyeksi daripada sekolah kader pengawas partisipatif ini merupakan proyek kegiatannya Bawaslu secara nasional. Nasional ya. Setelah mengikuti, apa yang dirasakan? Nah, gini Bang. Iya. Kalau bicara apa yang kita rasakan setelah mengikuti sekolah kader ini, tentunya banyak sih yang bertambah gitu. Harinya saya juga merasa semakin bodoh tentang yang berkaitan dengan pengawasan, kemudian berkaitan tentang hukum-hukum dalam pemilu. Saya merasa sangat bodoh sekali setelah masuk SKPP ini. Kenapa? Karena banyak yang belum kita ketahui, ternyata sudah diketahui oleh teman-teman yang lain, dan itu menjadi pembelajaran buat kita. Jadi ilmu baru buat yang kita gitu loh. Yang dimaksud teman lain ini gimana? Kan teman dari kabupaten lain gitu ya. Karena memang kegiatan SKPP tingkat lanjut atau tingkat menengah ini kan diikuti bukan hanya satu kabupaten ya. Kemarin berapa orang ya? Berapa kabupaten kota yang ikut ya? Berapa ya? Yang pertama semua Pasir. Ya? Enggak, yang dari Kalimantan Timur yang enggak ikut itu cuma Mahakam Ulu sama Berau ya. Oh, artinya ada 8 ya? 8 kabupaten. Ada 2 yang kota ikut. Ya? Oke. Mungkin kita sedikit jauh ya. Kita bicara masalah persiapan 2024 pemilu. Nah, menarik ini. Oke. Kenapa SKPP ini harus ada sebenarnya? Tentunya karena ada keinginan Bawaslu untuk menggait, bahasa kerennya lah ya, untuk menggait teman-teman atau rekan-rekan dari pemuda dalam upaya meningkatkan pengawasan gitu. Meningkatkan pengawasan partisipatif. Nah, kemarin juga aku nulis kan di. Oh, kemarin sempat nulis. Di SKPP tingkat menengah itu kan kita disuruh menulis kan. Jurnal ya. Iya. Oke. Yang aku tulis itu kebetulan tentang pengawasan partisipatif. Bagaimana strategi Bawaslu untuk menggait para milenial untuk melakukan pengawas partisipatif gitu. Oke. Menggait milenial. Artinya saudara atau Mas Hairul ini sudah ada solusi dong ya, sebagai tanda kutip upaya untuk menggait tadi itu ya, menggait kaum milenial. Upaya-upaya yang bisa dilakukan lah sama Bawaslu. Upaya gitu. Yang Bawaslunya gitu ya. Artinya ini adalah rekomendasi atau pilot project yang Bawaslu ingin kerjakan, yang sebaiknya dikerjakan Bawaslu untuk menggait kaum milenial gitu ya. Yang mungkin bisa sebagai solusi gitu selain daripada SKPP ini gitu. Menarik kita bahas ya. Bagaimana? Bisa dijelaskan? Boleh. Jadi yang pertama tentunya saya masukkan SKPP di sana sebagai salah satu opsinya. Kenapa? Karena SKPP ini menurut saya sangat berpotensi untuk menarik pada kaula muda untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Jadi yang perlu kita pahami sebenarnya di sini adalah kata partisipatif itu sendiri. Kenapa? Karena gini Bang, sebelum kita terjun ke SKPP ini, banyak sudah teman-teman muda yang ikut pengawasan sebenarnya. Iya, betul. Tapi karena cuan. Karena duit. Disuruh oleh calon ini untuk mengawasi. Nah, akhirnya pengawasan itu hanya dilakukan karena duit.
Apa yang diawasi tidak tahu, bagaimana harus mengawasi tidak tahu, apa pelanggaran-pelanggarannya tidak tahu. Nah, akhirnya SKPP ini adalah salah satu solusi itu. Bagaimana teman-teman yang nantinya mengawasi dari pihak calon itu tahu bagaimana prosedur dan proses pengawasan yang sebenarnya gitu. Sehingga tidak cuma berdasarkan cuan, tidak berdasarkan uang. Oke. Jadi gini, saya pengen lebih jauh lagi dari yang si Hairul tulis. Salah satu organisasi, salah satu lembaga yang harus dilibatkan adalah SKPP. SKPP. Oke, itu seperti apa? Kalau SKPP ini sebenarnya, Mas, tidak menutup kemungkinan SKPP ini adalah sebagai kader terdepan untuk melakukan pengawasan. Karena setelah mengikuti SKPP itu sangat dianjurkan kita untuk melakukan sosialisasi misalkan kepada masyarakat, bagaimana supaya masyarakat itu bisa berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Karena pengawasan itu harus ada niat, harus ada tekad, dan tanpa ada paksaan atau tanpa ada mobilisasi dari pihak lain gitu. Artinya kita dengan hati nurani ikut berpartisipasi. Saya melakukan pengawasan supaya pemimpin yang lahir dari pemilu ini adalah pemimpin yang berintegritas tinggi gitu loh. Seperti itu. Jadi peran SKPP ini menurut saya sangat penting dalam melakukan pengawasan, apalagi di momen pemilu 2024 nanti. 2024. Boleh nggak ya kalau kita bahasakan seperti ini? Salah satu alternatif menyelesaikan masalah daripada partisipatif tadi adalah SKPP. Sangat setuju bisa. Gak? Sangat bisa dan sangat setuju. Bisa ya. Betul. Karena gini Mas, berdasarkan yang kita dapatkan di sekolah kader pengawasan itu, jadi di sana saya mengetahui bahwa apa sih arti partisipatif. Yang sebenarnya. Oke. Partisipatif itu kita berdasarkan hati nurani untuk melakukan pengawasan tanpa ada paksaan dari siapapun, tapi kita memang benar-benar ingin melakukan pengawasan. Pertama karena kita ada ilmunya. Kedua karena kita merasa itu adalah kemungkaran yang harus dicegah gitu. Pelanggaran-pelanggaran pemilu itu adalah kemungkaran yang harus dicegah. Makanya saya katakan Bawaslu itu adalah sebenarnya orang yang imannya paling kuat dalam mencegah kemungkaran. Kenapa? Coba Mas, dalam hadis ya, kita Islam kan. Dalam hadis kebanyakan kita Islam dalam hadis mengatakan iza ro'a man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Nah, biyadih ini maksudnya adalah kekuasaan gitu loh. Nah, Bawaslu, DKPP dan lain sebagainya yang menjadi penyelenggara pemilu ini adalah bisa menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran itu gitu loh. Nah, termasuk dengan cara melakukan membuat program SKPP itu kan adalah salah satu cara. Yang dulunya kemarin menjadi pengawas misalkan. Nah, teman-teman yang ikut SKPP banyak yang sudah menjadi pengawas. Termasuk teman kita yang dari Pasir, Iqbal. Nah, pernah menjadi pengawas akan tetapi mungkin levelnya tidak selevel SKPP. Kenapa? Karena di SKPP itu kita mendapatkan ilmu pengawasan tersebut. Bagaimana caranya, kalau ada pelanggaran bagaimana kita menginformasikan kepada Bawaslu dan lain sebagainya. Seperti itu Mas. Sebagai alumni SKPP sudah menyelesaikan tahapan sekolah dasar, sudah menyelesaikan sekolah tingkat lanjut gitu di SKPP. Apakah sudah dianggap cukup untuk melakukan pengawasan atau untuk mengajak partisipatif bagi masyarakat? Ini pandangan perspektif ya menurut saudara Hairul gitu. Iya. Kalau masalah cukup tidaknya sebenarnya tidak akan pernah cukup Mas. Walau misalkan tingkat nasional selesai tingkat nasional pun rasanya tidak cukup. Bahkan ketika kita menjadi Bawaslu, anggota Bawaslu mungkin tidak cukup. Akan tetapi kembali lagi kepada peran kita. Mungkin kalau kita tidak pernah ikut SKPP menengah hanya sampai SKPP dasar misalkan, sebenarnya itu sudah cukup untuk menggiring masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan sebenarnya akan tetapi itu tidak akan pernah cukup Mas, karena banyak ilmu-ilmu pengawasan yang belum kita ketahui, yang belum kita miliki, yang harus kita ketahui supaya masyarakat lebih tertarik untuk ikut berpartisipatif dalam pengawasan gitu. Kira-kira ya dalam beberapa waktu ke depan ada nggak sih opsi dari saudara Hairul dalam upaya mungkin program untuk mengajak partisipatif dalam mengawasi pemilu bagi masyarakat? Kalau masyarakat secara umum sih ini yang menjadi PR besar buat Bawaslu kayaknya Mas.
Kenapa? Karena masyarakat kita kebanyakan masyarakat yang awam. Iya. Yang awam dalam artian bukannya tidak tahu apa-apa, Mas, akan tetapi tidak peduli. Nah, kenapa? Karena yang penting bagi mereka itu adalah Bentar, ini lebih menarik lagi nih. Tidak peduli ya. tidak peduli, betul. Artinya ketika kita menarik garis lurus, mengapa masyarakat kok tidak peduli ya? Padahal kan ini penting sebenarnya. Penting, sangat penting. Nah, menurut saudara seperti apa? Nah, tidak peduli maksud saya itu, Mas. Begini. Jadi banyak orang yang ikut pemungutan suara. Oke, ya. Ikut memilih, akan tetapi mereka cuma ya memilih. Artinya mana yang dia kenal, mana yang lebih dekat, mana yang menurutnya akan mendatangkan bantuan sosial. Apalagi cuan ya. Itu yang dipilih. Itu yang dipilih. Tidak, artinya tidak pedulilah bagaimana nasib bangsa ke depan, sehingga akhirnya ketika mereka tidak mendapatkan bantuan yang disalahkan pemerintah. Artinya peduli ketika mendapatkan cuan tadi. Cuan. Saya peduli di sini kan kita membahasakan secara menyeluruh gitu loh. Nah, jadi masyarakat itu perlu peduli juga. Kan pengawasan ini salah satu cara untuk memfilter siapa sih sebenarnya pemimpin yang berkualitas gitu loh. Kalau misalkan orangnya main money politik, berarti ya sudah, jangan, pemimpinnya nggak jujur gitu loh. Oke ya, Harapan apa tapi? Harapan untuk partisipatif pada pemilu 2024. Partisipatif, saya kira harapan kehidupan ingin beristri 2 atau apa gitu. Bukan ya, Mas. Jadi harapan saya sih lebih banyak lagi kaum milenial yang ikut dalam partisipasi kepengawasan. Terus banyak lagi yang ini, Bawaslu menggaet para cendekiawan muda. Kenapa? Karena teman-teman yang ada di organisasi biasanya itu akan lebih aktif daripada teman-teman yang tidak berorganisasi. Nah, teman-teman yang berorganisasi ini tentunya akan memiliki kemampuan untuk berbicara, untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi itu kayaknya lebih digaet lagi gitu loh kalau menurut saya. Itu harapan saya. Karena begini, Mas, milenial itu adalah potensi terbesar yang dimiliki bangsa. Iya, betul. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan anak muda sekarang tidak peduli dengan pengawasan, misalkan tidak peduli dengan pemilu, cuma bisa menyalahkan pemerintah, bagaimana? Betul. Kan tidak bisa. Mereka sendiri tidak peduli dengan pengawasan. Sudah dikasih tahu kalau ada money politik, silahkan ditolak, silahkan dilaporkan. Tapi apa? Diterima. Itu pemuda. Dan banyak seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri, termasuk saya dulu. Dulu ya? Dulu. Artinya sekarang sudah nggak lagi ya? Sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai pemahaman. Kita sudah punya pemahaman dan kita punya kesadaran untuk itu gitu. Begitu, Mas. Cukup ya? Cukup. Udah lumayan lama ini. Lumayan lama ya. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Khairul Fatihin sudah datang ke podcast Bawaslu Pasir. Mudah-mudahan ada pelajaran ya yang bisa kita ambil dari podcast kita pagi hari ini. Betul. Rasanya sebentar lagi, Mas ya. Sebentar banget ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.